warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini marilah kita mengkaji kitab Dhami'ut Tughyan. Namun sebelum kita memulai ngaji, hendaknya kita membenahi niat. Yang pertama adalah untuk setiap kita memulai mengkaji ilmu agama, hendaklah berniat melakukan perintah Allah, melakukan perintah Allah. Dengan niat melakukan perintah Allah, berarti kita termasuk hamba Allah yang beribadah. Yang kedua, melakukan perintah Rasulullah. Dengan melakukan perintah Rasulullah berarti kita benar-benar menjadi orang yang taat, patuh kepada Rasulullah. Yang taat, patuh kepada Rasulullah adalah sebagian kesempurnaan umat terhadap Nabi Rasulnya. Yang nomor 3, niat kita untuk belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan. Dengan menghilangkan kebodohan sama artinya memerangi kebodohan. Kebodohan yang ada pada diri kita, kebodohan yang ada pada diri sekalian orang-orang yang beriman, harus kita kikis, kita ganti dengan ilmu pengetahuan agar ibadah kita benar, tidak keliru lagi. Di samping itu, apabila kita mengaji, hendaklah berniat pula menghidupkan agama Islam. Menghidupkan agama Islam. Sebab tidak mungkin agama Islam yang mulia, yang tidak ada duanya di permukaan bumi ini, bisa hidup tanpa ilmu. Justru ilmu Islam, ilmu yang ada dalam tuntunan Nabi, ilmu yang disyiarkan dengan kalimat iman dan Islam, amat sangat mulia isinya untuk pembenahan kehidupan dunia dan untuk keselamatan hari akhir. Al-Fatihah. Mari kita buka halaman 100 persis, garis paling atas. Ayo, bis. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa a'tiq wa kaffir aufi bil wa'dishkurun wahfad lisanaka summa farjaka tagnamu wa'tik, bacanya wa'tik itu ya, wa'tik wa kafir au fi bil, ayo wa'dishkuran wahfad lisanaka summa far jakatagnamu wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuran wahfad lisanaka summa far jakatagnamu wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuran, ayo wahfaz lisanaka summa farjaka tagnamu wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuran wahfaz lisanaka summa farjaka tagnamu ayo berdiri sendiri, Wak. Ulang lagi. Ulang sekali lagi. Wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuran wa fadh lisanaka summa far. Jangan wa'tik ya. Itu a-nya itu fathahnya wawu. Wa'tik lan merdekakno sira wa'tiq lan merdekakno sira wa kafir lan bayaro kafarat sira wa kafir lan bayaro kafarat sira aufi nuhonono sira aufi nuhonono sira bil wa'di kelawan janji bil wa'di kelawan janji usykuran lan syukura sira usykuran lan syukura sira wahfaz
lan ngreksaha sira wahfaz lan ngreksaha sira lisanaka ing lisan ira lisanaka ing lisan ira summa farjaka mongko nuli farji ira summa farjaka mongko nuli farji ira tagnamu mongko untung sira tagnamu mongko untung sira. Yuk kita nazamkan sekali lagi. Wa'atiq, ayo. Wa'atiq wa'afsir awfiqir wa'dishkurah wa'fad lisanaka summafad jakataunamu. Di dalam nazam ini muallif, musannif, penyusun kitab menerangkan bagian-bagian dari kesempurnaan iman, cabang-cabang iman yang diterangkan dalam ayat ini. Dalam nazam ini ada 6 cabang iman. Ada 6 cabang iman. Padahal keseluruhan yang disebut-sebut di dalam kitab ini, cabang iman ada 77 telah kita pelajari sebanyak 29 cabang iman. 29 cabang iman. Sedang nazam ini kita akan mempelajari 6 cabang, berarti jumlahnya 29 dengan 6 ada 70, ada 35. Kita berarti akan sempurna mencapai setengah dari 77. Setengah dari 77. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama. Wa'atiq, ayo. Lan merdekakno sira. Cabang keimanan yang nomor 30 adalah memerdekakan. Ulang lagi, memerdekakan. Artinya pada zaman semula dahulu di dunia ini ada perbudakan. Saya ulang, di dunia ini ada perbudakan. Apa perbudakan itu? Perbudakan itu seseorang apabila terjadi karena berperang kalah, orang yang kalah perang ini bisa ditangkap dan dijadikan budak. Orang apabila telah dijadikan budak, orang ini akan diperlakukan seperti binatang. Diperintah, disuruh untuk bekerja tanpa dibayar, hanya diberi makan secukupnya.
Bahkan orang yang telah menjadi budak tidak hanya bisa diperintah kerja paksa tanpa bayar, hanya diberi makan asal hidup. Budak ini bisa diperjualbelikan. Seperti anak-anak, saksikan di pasar ada orang jual kambing, ada orang jual ayam. Budak juga demikian, diperlakukan seperti itu manusia. Dan yang lebih istimewa lagi, sangat amat menyakitkan hati, kalau budak ini mempunyai anak, anaknya juga menjadi budak, dijual belikan di pasar, diberikan kepada orang tanpa bisa menolak. Bahkan kalau majikannya si budak ini, Sayyid namanya, mati, si budak ini bisa diwaris oleh anak-anak majikannya. Seandainya anaknya 5, budaknya hanya 1, ya apa? Dikerjakan 5 hari bergilir. Hari pertama anak nomor pertama, umpamanya hari kedua anak nomor kedua, hari ketiga anak. Hasil pekerjaannya yang menerima majikannya. Budaknya hanya asal makan. Ini tidak berhenti di situ saja. Kalau majikannya mau, kebetulan budaknya itu wanita, diperlakukan layaknya istri. Tapi bukan istri. Inilah namanya budak. Kalau si budak ini ingin merdeka, boleh. Harus membayar seharga sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan budak. Suruh kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, setelah ngumpul uangnya untuk membeli dirinya sendiri agar merdeka. Setelah Islam datang, Islam memerintahkan agar budak-budak itu dimerdekakan. Dan Islam kadang ada hukum tertentu, orang dipaksa untuk memerdekakan budak. Ini ketentuan Islam. Lain Islam tidak ada. Dan sekarang telah berhasil diperkuat oleh keputusan PBB, di dunia ini tidak diperkenankan memperbudak manusia, menjual belikan manusia, tidak diperkenankan oleh undang-undang yang sudah menjadi undang-undang bersama kesepakatan manusia sedunia. Tidak diperkenankan eksploitasium delom parlom. Karena itu pada pagi ini kita membaca nazam wa'tiq, hanya wa'tiq begitu saja, merdeka noho. Artinya memerdekakan budak yang saya ceritakan awal tadi. Mudah-mudahan anak bisa paham ya. Paham ya? Seandainya bisa jadi, tapi ini tidak mungkin. Seandainya pada suatu saat
anak-anak ini ketemu seorang budak dan budak ini ingin merdeka, maka Islam memerintahkan anak-anak untuk ikut aktif memerdekakan budak. Siap? Memerdekakan budak, siap? Siap? Ayo keras. Siap? Alhamdulillah. Ini berarti anak-anak mempunyai satu titik dari 77 keimanan adalah memerdekakan budak. Sekalipun sekarang tidak ada budak, tapi ilmu ini jangan dibuang percuma. Sebab pada suatu saat nanti kita akan ketemu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa sempurna imannya sebab mempunyai tekad ingin memerdekakan perbudakan. Alhamdulillah. Saya tanya sekali lagi, faham? 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 Alhamdulillah. Ini tentang budak. Ada cerita sedikit. Suatu saat terjadilah pertempuran antara orang Islam dan orang kafir. Allah menguji si orang Islam ini, prajurit tentaranya kocar-kacir. Sebagian tertangkap tentara Romawi. Setelah tertangkap, si tentara Islam ini dijadikan budak, dijual di suatu negara yang jauh dari tempat tinggal rumahnya. Memang ditawan oleh tentara Romawi. Suatu si beliau tentara ini, padahal jenderal, menjadi budak, dipaksa untuk kerja keras oleh majikannya. Tapi si tentara ini hebat. Sekalipun kerja keras, dia ingat bahwa dia menjadi budak karena membela Islam. Berarti saya kerja keras ini akan mendapat pahala. Dan saya niatkan dalam hati saya sedekah kepada majikan saya dengan hasil kerja keras saya ini. Suatu saat terjadi keajaiban. Di kampung yang si budak ini tempati, ada orang Islam berangkat haji. Di negara lain, bukan di rumahnya si budak ini, kan dia ditawan, dibawa ke luar negeri. Sewaktu orang yang berangkat haji ini liwat di muka si budak ini uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu budak kok bisa baca salam? Bisa, saya juga orang Islam. Saya tanya, iya, apa pertanyaannya? Apa betul Bapak ini mau haji? Iya, saya mau haji. Saya tolong titip surat, sampaikan kepada Rasulullah, baginda Nabi penolong yang mempunyai syafaat agung. Lah caranya, ya saya kirim surat nanti sampaikan di sana. Lah orang Islam yang dititipi yang mau haji ini tanpa berpikir, ya saya bisa mengantar surat nanti. Setelah sampai di Mekah, haji selesai, yang haji terus ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi. Setelah ziarah ke makam Nabi, ingat, ya Allah, aku dititipi surat, saya dititipi surat. Dicari-cari suratnya masih ada.
Terus disampaikan pada Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lewat, 1300 tahun yang lewat. Ya Rasulullah, ini umatmu ada yang menjadi budak, mengaturkan salam dan mengirimkan surat kepada panjenengan. Ya enggak ada Rasulullah, ya seperti layaknya orang yang mengaturkan surat betulan itu, jatuh di lantai suratnya. Memang Rasulullah enggak ada. Terus pulang setelah selesai haji. Beberapa bulan kemudian terjadi keajaiban yang luar biasa. Ada orang mencari si budak, yang orang itu dari luar negeri. Dicari, apa betul di sini kampung si budak? Iya, di sini kampung si budak. Apa betul di sini ada si budak? Iya, di sini ada si budak. Majikannya siapa? Majikannya si budak disebut si majikan. Apa saya bisa ketemu kepada si majikan? Bisa. Terus diantar oleh beberapa orang, ketemu si budak dan ketemu si majikan. Tamu dari luar negeri, sama sekali tidak kenal. Apa kamu si budak? Iya, saya si budak. Apa panjenengan Pak si majikan? Iya, saya si majikan. Ini atas kemauan saya, berapa harganya budak ini akan saya beli? Hah? Lah kamu dari luar negeri kok mau membeli budak ke sini dan mencari budak yang jauh sekali? Iya, saya membutuhkan si budak ini. Kata sepakat, ketemu, si budak itu dibeli. Mahal sekali, katakanlah seperti kiasan gambar kita 100 juta. Tidak wajar, biasanya 50 juta, 30 juta, itu 100 juta. Mahalnya luar biasa, namun dibayar oleh si pembeli. Setelah dibayar, kata sepakat budak dibawa pulang oleh si pembeli. Ditanya si budak dalam perjalanan, Pak, kamu budak itu kok bisa menjadi budak itu bagaimana? Saya kalah perang ditangkap oleh orang Romawi terus diperjualbelikan di pasar budak. Sebaliknya, saya ingin tanya Pak pembeli, saya menjadi budak tidak pernah merasa kenal dengan panjenengan. Kok panjenengan membeli saya dan berani dengan harga mahal? Itu apa alasannya? Terus cerita Al-Kisah. Terjadilah keanehan. Saya ini ingin haji, setiap akan berangkat sakit. Setiap akan berangkat sakit. Pada saat yang terakhir saya janji, saya nanti kalau haji ingin ziarah ke makam Rasulullah. Kalau saya ketemu Rasulullah, saya ingin matur, ingin menjadi umat yang sempurna. Akhirnya ziarah ke makam Rasul waktu haji. Ceritanya sampai di makam Rasul saya nangis membaca sholawat. Sewaktu saya nangis membaca sholawat, tiba-tiba mulut saya matur, ya Rasul, seandainya panjenengan masih hidup, saya ingin hormat kepada panjenengan. Tidak hanya sekedar bisa membaca sholawat seperti sekarang tanpa ketemu panjenengan. Saya ingin memeluk, mencium, mendengarkan perintah panjenengan. Apa saja yang kamu perintahkan ya Rasul, yang panjenengan perintahkan akan saya lakukan. Saya nangis. Waktu nangis saya melihat ada kertas tertiup angin jatuh di pangkuan saya.
Sewaktu saya baca, dalam tulisan itu tertulis nama. Dalam kertas itu tertulis nama. Saya ya Rasul, seorang budak di kampung budak, ingin merdeka, tidak ada yang bisa membantu saya. Namun saya percaya Engkau Nabi Rasul yang membawa rahmat kasih sayang manusia, panjenengan bisa memerdekakan saya. Merdekakanlah saya. Si budak tertanda, tanda tangani di kampung budak, disebut kampungnya. Kertas itu apa? Tulisan sampean, Mas. Si budak. Kok ternyata di sini ada budak yang senama, sekampung dengan sampean. Ini kertasnya. Iya, itu tulisan saya. Ajaib. Keanehan, mukjizat yang luar biasa. Rasul sudah mati. Ada orang yang suka membaca sholawat, jadi budak yang memerdekakan Rasul. Lantaran si budak kirim surat pada Rasul, ada orang yang sakit-sakitan sampai nangis ingin menjadi umatnya Rasul yang sempurna. Seandainya Rasul masih hidup, diperintah apapun akan melakukan. Dan ternyata ada surat yang ditulis oleh si budak tadi jatuh di pangkuannya, dibaca dengan jelas alamat dan tujuan surat. Ini kejadian yang luar biasa. Maka memerdekakan budak sebagian kesempurnaan iman. Sekarang sekalipun tidak ada budak, kita tidak usah memperbudak orang lain, memerintahkan orang dengan cara seenaknya. Marilah kita memerdekakan budak dengan tekad niat menyempurnakan iman. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Satu watik. Wakaf ini membutuhkan penjelasan. Wakafir ini membutuhkan penjelasan yang panjang juga. Jadi terpaksa hanya watik. Hanya itu saja pengajian kita pada pagi ini. Watik, memerdekakan budak adalah sebagian kesempurnaan iman yang sebanyak 77 cabang. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sholawat. Siapa yang memimpin yang bisa baca sholawat ini siapa? Ayo pegang ini. Ayo, yang bisa baca sholawat, ayo. Yang suaranya cukup, ayo. Ayo, enggak usah malu. Ayo. Iya. Berdiri. Berdiri baca sholawat, berdiri, ayo. Berdiri semua. Ayo. Allahumma sholli. Ayo Badr. Allahumma sholli ala terus Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah